tadi kepotong ya, ada permasalahan teknis dari audio dan video. Jadi untuk penutup nih Teh, tadi gimana Kang? Coba. Untuk penutupnya mungkin perbedaan ya Teh. Perbedaan ini kan teteh budak gaul zaman baheula lah. Terus ayeuna berhijab ya. Ya kalau bila dikatakan hijrah meureun lahnya, ya hijrah. Perbedaannya naon sih Teh? Kalau perbedaan mas sebenarnya banyak sih. Jadi sebenarnya gini, kan kenapa gue sekarang berhijab? Kesatu karena memang yang gue sadarin gitu bahwa kan kalau di agama kita kan kalau seorang perempuan itu memang harus mesti, menutup kayak menutup aurat lah gitu. Itu kesatu. Kedua, kenapa gue memutuskan untuk berhijab juga karena gue pikir gue tuh udah yang ngalamin namanya fase bangor kadi ulin ya mabal Geus beak pisan lah gitu ya. edan. Terus begitu berumah tangga gue mengalami masalah ini itu gitu kan. Jadi kayaknya ada satu yang mungkin kekurangan gue gue kurang apa sih tertib hidup gue nih gitu loh. Udah cukup lah brutalnya mah udahlah gitu. Jadi brutal banget tuh. Ya enggak banget sih, cuman ya lumayan lah gitu. Menjaga takut reputasi rusak Jadi gue pengen belajar untuk hidup tertib lah gitu kan. Dan gue menyadari kenapa gue pakai ini, gue untuk membentengi. Jadi selama gue pakai ini juga gue pasti akan ngerem, gue akan sadar diri ini gitu. Gue sekarang sudah berhijab, gue harus menahan. Gue harus ini, gue harus itu gitu kan. Dan selain itu juga lebih ke memperbaiki iman ibadah gue lah gitu ya. Nah itu gue di situ pengen tapi kan saya kena gitu. Telavi pas udah berhijab gini kan, ya. Tapi tetap asik kok. Ya kenapa harus berubah gitu kan ya. Maksudnya gini loh, maksudnya gini. Kan kalau berhijab sebenarnya bukan jadi nggak asik. Bukan jadi nggak asik. Karek dibejakan tapi orang rada dikata. Jadi kan kalau ada orang yang hijrah memang mungkin dia benar-benar belajar hijrahnya tuh sampai yang strict banget gitu ya. Ya mungkin itu lebih baik sebenarnya seperti itu gitu. Cuman jujur aja kalau gue pengen seimbang deh gitu loh. Toh gue juga kalau misalnya gue mau dibilang hijrah banget langsung 100% sampai yang wah banget sunah banget gitu. Gue bukannya belum siap sih, cuman mungkin ilmu itu masih gue pelajarin lah gitu. Semua kan butuh proses, nggak mungkin tiba-tiba gue langsung ngagejlik gitu. Bisi rewas, para fans kan nanti rewas panan. Barisan para mantan. Ya kayak gini mah tetap asik aja lah gitu ya. Kalau itu berarti kan kalau di Islam kan wanita kalau untuk mencari jalan ke surga kan mau jadi kedua kalau saya bilang. Anda mau diduruk sama saya? Gimana sih? Anda mau diduruk? Gimana sih? Ya maksudnya kalau udah hijrah kan berarti mesti kalau ada punya calon suami. Jadi gini maksudnya, gini, kalau ada yang ngelamar gitu, mau menjadikan saya sebagai poligamian gitu. Poligamian? Iya kan kalau istri kedua. gitu. Nah, saya mah hijrahnya bukan berarti saya mengikuti alur itu, saya nggak mau. Si dia. Ayo mana? Pokoknya hidup gua sih sekarang mungkin beda zaman dulu kan. Wah hidup itu buat main kayaknya tuh besok mikir kemana ya gitu, pengen main kemana gitu. Kalau sekarang sih gua lebih mikirin ya walaupun gua nggak 24 hours ngurus anak di rumah seperti ibu rumah tangga gitu yang dari pagi sampai malam gue nyiapin ini tuh enggak, tapi tetap intinya gue demi anak-anak lah gitu. Gue survive, gue struggle, gue hidup sekarang ini ya gue buat anak-anak, walaupun bagi anak-anak gue nggak kelihatan ada di depan mata dia terus gitu, tapi jiwa gue, soul gue buat anak-anak gue. Nah tipsnya nih Teh, tipsnya kan ada cewek ya misalkan tiga teteh kan berani keluar sebenarnya, yang saya tahu ya dia bagaikan di istana lah baheulana meureun keur berumah tangga, dia tidak perlu kerja. Siapa? Teh Lawi nih yang tahu. Dulu.
Ratu lah dulu ya. Ya, tapi ketika sekarang kan gak nyaman nih, dia berani keluar meninggalkan itu. Keluar dari zona nyaman. Betul. Zona nyaman tuh tipsnya naon sih teh, maksudnya kan ada juga cewek yang gua mah da kumaha deui atuh lah bae lah teu nyaman ge. Dipaksakeun da urang bung keluar Ini Dari zona apa, nyaman dari itu. dari zona nyamannya biarin dia lah. gitu loh. Rumah tangga gua Bukan- kacau gitu, tapi bukan- gua tetap terjamin ekonomi. bukan nyuruh buat bercerai juga bukan, cuman lebih ke ya pasti ada ya tehnya juga Sebenarnya- maksakeun. Urang geus teu nyaman nih tapi da mun kaluar aing hirup kumaha. Model aja gitu kan ada seperti itu kan. Ada satu sebenarnya ya dari apa ya, penyesalan sebenarnya. Wah, Jadi kalau misalnya zaman dulu gue mikir main itu nomor satu ya. Gue nggak mentingin yang namanya kuliah, gue nggak mentingin yang namanya sekolah SMA. Oke lah, gue zaman dulu kita sekolah sih nggak ada. Formalitas namanya, formalitas lah sampai Sebenarnya SMA mah kalau lah. sekarang kita ngelihat anak-anak ujian tuh kan kalau nilainya jelek nggak lulus gitu ya. Kalau kita kan dulu ya ujian mau enggak tetep aja santai gitu kan. Benar nggak itu di ya? mana sekolahnya? Di mana-mana. Di mana-mana. Di zaman mana-mana. gitu aja. Semua mau ujian pada beli soal, ya kan kayak gitu-gitu. Gue nyeselnya adalah kenapa gue dulu menghabiskan waktu itu main. Kenapa gue nggak serius kuliah sampai gue misalnya gue kuliah, gue kerja, gue cari duit sendiri gitu ya. Jadi gue bisa struggle gitu loh, gue bisa survive di atas kaki gue sendiri. Karena nggak kayak begitu, akhirnya gue nikah, gue nunut suami gitu Iya. kan, gue dapat fasilitas itu cuma dari suami. Nah pada saat gue harus mencari rezeki sendiri, nafkah sendiri, gue harus berdiri di atas kaki gue sendiri tanpa ada bantuan dari suami gitu kan. Baru gue yang gue telat nih gitu, harusnya dari awal. Jadi gue sih saranin nih Sebelum cerai, bukan sebisa mungkin sebelum menikah. sebelum menikah. Sebelum Iya, menikah. iya, Sebenarnya salah. sebelum menikah itu kita harus bisa survive dulu sendiri. Jadi pada saat kita menikah, kita punya sampingan, tetap menjadi ibu rumah tangga, tetap menjadi istri, tapi kita punya pekerjaan gitu loh. Ya, jadi ada apa-apa tuh masih bisa berdiri gitu loh. Terewas ya memang. Nggak rubuh Berarti gitu. memang sempat ya teh, ada fase ketika memutuskan udah ada sempat ngedrop lah, maksudnya ngedrop. Ngedrop lah, pasti Bisa lah. deh. Banget lah, nggak ada lah yang nggak drop lah ya, kondisi mental, semua lah ya keganggu gitu loh. Karena gua harus benar, gua harus berani nih untuk maju nih, gua harus berani nih untuk ngegedein anak-anak sendiri nih. Gua harus yang namanya cari rezeki sendiri, apapun itu gitu kan, yang selama halal, selama memang bener-bener tujuan gua buat anak ya gua jalanin gitu. Itu sih apa ya, ya keluar dari zona nyaman banget itu bener-bener. Ya mesti berani lah intinya. Harus deh. berani. Harus berani ya. Bukan berarti maksudnya menganjurkan pisah. Bukan. Kalau Tapi lebih gitu ya. Ya memang sekarang juga kalau misalkan nggak nyaman hanya untuk bertahan demi masalah ekonomi, salah gitu loh. Maksudnya kan salahnya mal bener oge gitu ya. Dipaksain kayak mal bener oge. Toh ya 18 tahun loh. Bener. Bener. 18 tahun yang mesti udahlah gitu loh. Iya, susah, berat, dan ya nggak gampang lah, nggak mudah lah itu gitu. Jadi benar kalau gua bilang sih buat temen-temen nih cewek-cewek di luar sana gitu, sebelum sebelum memutuskan untuk menikah, nothing. Sebelum memutuskan untuk menikah, jadi mendingan lu kuatin dulu deh mental lu gitu, lu kuatin dulu pertahanan lo untuk berdiri di atas kaki lo sendiri. Jadi pada saat ada badai teh ente gibek bisa deh gitu. Tapi kadang-kadang kan juga dari suami juga tidak gampang juga mun ceweknya juga Masih kebudayaan kita. Ini kebudayaan kita ketika cewek enggak sebenarnya matong nengan duit cicing di imah we gue Betul, lebih betul, karena ketika betul. justru ketika dia mau berusaha malah jadi masalah kan. Iya, tapi ya itulah nyari duit sendiri sebagai ibu rumah tangga juga kita nggak susah kok sekarang cari duit. Ya sih. Iya kan? Iya. Apapun Online itu udah kita banyak. masih bisa kita lakukan. Yang penting punya saku dua lah gitu. Kalau gua sih saranin gitu sih kalau untuk ibu-ibu zaman sekarang nih gitu. Enggak, itu kan maksudnya saran kan karena budaya gitu teh. Jadi seorang wanita itu mungkin di budaya ketimuran itu enggak terlalu mementingkan pendidikan dan karir. Itu yang salah. Ya. Benar. Jadi menurut Teteh gimana? Itu juga pengaruh juga kan? Ternyata dialamin juga sama kehidupan Teteh. Apalagi sewaktu pisah dengan suami gitu kan. Berarti saat ini mungkin situasi udah harus berubah Teh ya?
iyalah otomatis. Hmm. Semua pasti akan berubah gitu. Kayak itu aja sih. Gue sih saranin ya pokoknya pendidikan itu penting. Makanya gue nyaranin gue ke anak-anak gitu ya. Lu mau kayak apapun juga ya orang tua zaman dulu tuh pasti selalu kan ngomongnya belajar Iya. belajar gitu ya. Tapi kan Tapi gak kedengeran sama kita ya. kiri ke kanan kan. Gitu. Sebenarnya ada manfaatnya juga sih gitu ya. Sebenarnya bukan belajarnya aja loh. Pengalaman hidup kita itu yang penting. Ya. Kita belajar by book belum tentu kita bisa jadi seseorang gitu. Tapi pengalaman hidup kita dengan kita berjalannya waktu gitu ya, itu pengalaman kita serap gitu yang positifnya, itu malah bisa jadi poin gitu loh. Gitu. Jadi ya buat anak-anak gue juga selalu gue saranin, lu mau kayak gimana main apa segala macam boleh, yang penting jangan lupa untuk belajar, lu punya cita-cita, itu aja yang penting. Tujuannya apa gitu. Karena dulu gue gak punya cita-cita. Sumpah gue gak punya cita-cita. Gitu. Masa sih? Sumpah gue gini ya ditanya waktu masih kecil nih. Dokter, pilot biasanya. Kagak. Jadi I wanna be just like my mom. Tuh Oh, kalau gue itu ditanya nyokap gue pasti mama masih inget tuh gitu. Cita-cita kamu I wanna be just like my mom gitu. Ya ibu rumah tangga karena nggak tahu gue kayak Jamannya jadi telat banget gitu. Gue sekarang baru yang gue pengen begini, gue pengen gitu. Asa telat ya nyantel lah, tidak pernah ada kata terlambat. nggak pernah ada Ya, kata terlambat. selama kita Untuk masih memulai, hidup, ya. selama kita masih bisa berdiri, gue masih punya cita-cita kok. Sekarang, kemarin kemana aja? Kan kemarin masih enak disuapin terus sama suaminya. Nggak juga sih, kokai banget sih suami, kokai. kagak. Enggak sih, cuman Tajir. enggak sih, biasa aja. Cuman zona nyaman, Zona nyaman gitu. lah. Maksudnya zona nyaman kan buat ya setidaknya dulunya nggak mau ulin kemana gitu, pemikiran yang bener. duit nanti mana nyatanya. Gitu, cuek aja gitu. Nah kan kalau baru sekarang ini gue yang wah gitu, ternyata gue tuh masih punya tujuan gitu loh. Gue masih punya anak-anak yang harus gue pikirin gitu. Ya itulah ya sekarang ini gitu. Intinya kalau sekarang berarti kalau ada wanita-wanita yang gak nyaman sama suaminya tipsnya salah ya. Salah. Jangan, itu Jangan, nggak boleh. Jangan dengerin. Kenapa? Kamu mau hubungi nampung. gitu. Kang Billy mau nampung. Ada nomor telepon di bawah ini. Datang lagi ke sini. Bagi perempuan-perempuan yang tidak nyaman dengan suaminya dan pasangannya, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kabacanya kebaca rasanya. Gue mau nanya sama lo nih. Oke. Lo kan sebagai cowok nih, enggak nih ya, gue Ya. potong ya. Lo sebagai cowok nih, bapak nih ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya anak-anak lo sekarang masih kecil, nanti udah pada gede nih berdua nih bapak-bapak. Menghadapi anak yang misalnya udah mulai bandel-bandel gitu, kalian mau gimana? Mau gimana? Caranya gimana? Coba, Kalau saya- gue pengen tahu. Mun orang mah lebih menjadi temannya lah. Gue pengen jadi temannya aja. Betul. Teman anak-anak gue apapun. Ketika nakal, dia melakukan kesalahan, tidak langsung dijudge, udah kita temenin gitu. Tapi ya udah cukup ya. Tadi yang kayak teteh ke anak-anak lah, nyobaan, ya kumah ada nyobaan yang geus gitu kan. Ya. Tapi kan Sebisa mungkin sebisa jangan mungkin jangan lagi gitu loh. sebisa mungkin jangan lo kasarin, jangan lo Mual lah. diktator gitu yang Enggak. boret gitu, jangan. Lebih ke Lebih ngikutin. sedikit beda pendapat. Karena berhubung istri di psikologi. Aha, oke. Ini sharing aja. Ya. Banyak orang tua salah kaprah. Pendekatan ke anak, gua harus jadi temennya anak, gua harus jadi sahabatnya anak gitu kan. Betul. Itu sebenarnya salah, Kang. Salah. Teman udah Temennya teman udah udah banyak, banyak, kayak. sahabat udah punya gitu. Yang mereka cari itu adalah ya ibunya atau bapaknya. Nah, khususnya bapak sih. Betul. Ini khususnya kita ya. Perempuan, anak perempuan lebih sih sebenarnya kan, karena cinta pertama anak perempuan itu adalah ke ayah. Nah, kalau kita ngomong anak perempuan, budaya timur khususnya Indonesia, kalau anak perempuannya udah Akhir Mulai balik. dewasa lah. akhir Akhir balik, khususnya bodinya lah, badannya Badannya. udah berbentuk wanita dewasa. Biasa seorang pria itu budaya kita mundur. Ya, risih ya, takut risih. ya. Dan memang tidak boleh sebenarnya kalau di Sebenarnya Islam. nggak boleh. Sebenarnya volume peluk, cium itu harus Ada sama, batasan. Oh. harus sama. Jadi waktu dia kecil dipeluk cium sama bapaknya, waktu dia udah akil balik dan dewasa pun harus
terus dipeluk cium sama bapaknya. Makanya kan kenapa mohon maaf banyak perempuan yang gampang dimodus. Perempuan kenapa gampang dimodus, gampang ajak tidur, tahu-tahu udah beres gitu Alam kan. bawah sadarnya berarti. Karena sewaktu masa pertumbuhan dia kehilangan Figur peluk itu. cium. Nggak usah figurnya dulu, peluk dan peluk cium cium. fisik gitu. Kehilangan peluk dan cium. Nah, jadi dia cari di luar. Di luar banyak yang mau ngasih peluk dan cium. Saya juga buka jasa deh. Kayaknya buka jasa bagus ya. Ini contoh yang Buka jasa peluk Ya. dan cium ya bagus. Itu mah kan Oh teknis gitu dari ya, dunia benar. dari dunia Ya ini psikologi. bagus Bagus gitu, ya, benar. Terus Bapak ya ini sih karena saya orang yang produk rumah tangga pecah juga gitu kan. Ya kalau ibu mah nggak usah dikasih tahu. Jadi seorang ibu itu lebih ke arah praktikal. Kudu gini, kudu gitu, kudu harus gini, harus gitu. Ibu mah langsung on terus 24 jam, ya kan? Nah, cuman anak tuh perlu hal-hal prinsipal. Prinsipal itu datangnya dari seorang bapak. Gimana cara seorang bapak menurunkan bukan prinsip? mendoktrin, menurunkan. Sebenarnya simple, cuman spending time dengan anak, walaupun diem berdua selama sejam itu udah mengalirkan hal-hal prinsipal ke anak. Gitu. Soalnya kan bapak kan lebih pasif, gampang mundur kalau seorang bapak itu. Ya benar sih, itu gua ada apa namanya cerita masalah si dampak psikologis itu ya. Betul sih memang itu pasti akan mempengaruhi karena kealaman sama gue gitu kan ya. Terus udah gitu kayaknya juga anak gue yang paling besar juga sebenarnya manja juga sih sama bapaknya gitu. Cuman ada sih pasti ada beberapa lah gitu ya yang berdampak memang kalau buat anak perempuan dari figur bapak tuh berdampak banget memang. Iya, ya itu sih harus konstan itu dari seorang bapak ke anak perempuan itu peluk cium, pokoknya sentuhan fisik itu harus. Meskipun hanya diem ya, maksudnya Kalau dengan anak laki-laki, kalau anak laki-laki spending mah time. maksudnya kayak sekarang sama perempuan apa pasif nih. Terus hanya diem nonton, misalkan nonton TV, kalau gitu aja udah cukup maksudnya. Cukup gitu aja ya. Banyak kan rumah tangga yang jadi berat gini obrolannya. Banyak rumah tangga yang pecah, tapi gini nih, ada rumah tangga yang utuh. Ya. Bapaknya ada di rumah. Tapi bapaknya nggak berfungsi. Oh iya. Jadi nggak ada pengaruh ke hidup anaknya. Tapi ada rumah tangga yang pecah, tapi bapaknya berfungsi, dia hadir di dalam kehidupan anaknya, sentuhan fisik ada gitu, itu berfungsi buat anaknya kayak gitu. Jadi kalau ibu mah gampang lah gitu, udah secara default ibu mah harus gini, harus gitu, harus gini. Nah, segala galaknya ibu budak jerik, anggarnya balik nama kang ibu nang wae gitu kan rek kumaha ge. Contoh prinsip ke buat anak nih gini ya. Kan kalau ibu kan kamu nggak boleh nonton bokep, kamu nggak boleh mabok gitu. Oke, itu instruksi itu udah ada di input otak anak gitu ya. Tapi dia belum pernah ngalamin. Nah, kalau yang belum pernah kalau yang hubungannya kurang bagus dengan bapak, biasanya sewaktu dia bertemu hal-hal yang dilarang itu dia bakalan coba. Tapi kalau dia udah deket sama bapaknya gitu secara emosi, secara kehadiran, biasanya anak-anak itu waktu menemukan hal-hal yang dia dilarang itu dia ada nggak enak gitu. Oh ini apa nih kayak, oh ini yang kata ibu saya nih nggak boleh saya lakukan gitu. Dia menjauh, lapor ke orang tuanya gitu. Makanya tadi hubungan dengan anak nggak perlu kita jadi sahabat. Anak nggak perlu kita jadi temen si anak. Mereka udah di sekolahnya udah punya teman dan sahabat itu. Mereka butuh tempat ibunya, mereka butuh bapaknya gitu. Tadi kita break azan ya? Azan. Nah, break azan dulu. Sambung lagi. Tadi yang saya bilang itu balik lagi apa? Teman buat anak. Banyak orang tua salah kaprah. Gua harus jadi sahabat atau teman anak gua supaya bisa nyambung, supaya dia bisa cerita segala macam ke saya gitu kan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Sedekat-dekatnya kita dengan anak, otomatis banyak hal yang nggak bakal dia bisa ceritakan ke kita karena pasti ada ya. Bisa dia lebih disaring lah ya badannya, lebih pasti disaring dia ke ya.
sahabatnya. Dia teman udah punya, sahabat udah punya. Yang dia butuhkan hanyalah kehadiran ibunya dan atau bapaknya. Supaya bisa berfungsi orang tuanya. Kurang lebih gitu teh. Oke. Ya, Hanya buat menemani, berarti bapak untuk menemani sih, memang kadang-kadang sok hese aja membudaknya. Oh, ini dari segi Kang Deli. Jadi maksudnya kalau fungsi secara psikologi, fungsi utama secara default seorang ibu itu adalah memberikan instruksi. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, bla 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 bla. Itu ibu udah cerewet lah seorang ibu mah. Ya. Cuman kan instruksi itu harus dipahami. Kenapa gua nggak boleh gini? Kenapa gua Praktek aja si ayah prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip disediakan oleh ayah bapak. Gimana sih seorang bapak memenuhi prinsip seorang anak? Nggak sulit, cuma tinggal hadir di kehidupan anak, menjelaskan lebih rinci mungkin ngobrol tugasnya, biasa iya. nggak apa-apa, nggak masalah. Ya bukan berarti yang namanya ayah itu hanya sebagai si pencari uang gitu untuk keluarganya gitu. Kadang banyak bapak-bapak yang kayak gitu kan. Ya memang Gua- susah sih antara cari uang sama hadir di Ya keluarga. sebenarnya gini ya. Gue sih mungkin gue ngelihat sekarang gitu ya. Dunia pekerjaan memang kan orang banyak yang kerja tuh dari pagi sampai malam, belum malam itu ditambah lagi meeting, ketemu orang apa segala macam, datang anak-anak udah pada tidur gitu. Nah sebenarnya memang paling waktu ketemu kalau emang pekerja ya, kita ngomongin pekerja Jumat atau Sabtu Minggu lah, Sabtu itu. Minggu ya. Nah harusnya itu yang benar-benar difokusin untuk full time. Ya jadi balik lagi ke tujuan utama punya anak sih. Apa harus berupaya sih, harus effort dari kedua pasangan. Istri udah pastilah bereffort dalam ngurus anak. Nah seorang bapak ya harus effort juga gitu ke anak. Ya bukan hanya Intinya Begitu aku udah kan, hadir, ya? intinya aku udah Harus Nah, hadir. masalahnya intinya aku udah hadir, orang mau hadir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, Ya itu. pada saat lo hadir si 2 bulan 3 bulan, lo benar-benar full time gitu loh. Jadi bener-bener yang mengayomi, bukannya terus udah gitu asik-asik gitu sendiri gitu. Kan beda. Kan semua Hai Okan. kan semua Kakaknya Okan deh siapa namanya? lupa. Hah? Nufa. Nufa. Ini abinya. Dan memang hese sih dia maksudnya. Tuh Nufa. Sekali pulang kan memang pengen semua dapat. Nufa Ya, tuh puasa. kalau dipeluk sama Abi. bapak Abi. Kalau dipeluk sama Abi jangan malu-malu, peluk balik abinya, cium balik Mungkin abinya. Abi bau makanya Oh, Nafa nggak iya, mau benar. dipeluk sama Abi. Bau di Padang beda ya. Bau. tapi emang aya efek oge tuh ya. Efek oge kan kalau anak nggak dapat peluk cium dari ayah, Anak perempuan. ya anak perempuan nggak dapat peluk cium dari ayah, dia nyari tuh. Mempengaruhi. Biasanya. Kalau ayah misalkan nggak dapat peluk cium dari anak, nyari juga nggak ya? Umi. Ya pokoknya ya itu ya intinya ya dari obrolan kita nih dari sore tadi gitu ya, banyak banget yang akhirnya ya gua hanya sharing nih. Dulu gua kayak gimana, akhirnya gua fase mempunyai anak dan gua menghadapi sekarang anak gua ada rasa ketakutan, terus efeknya segala macam ya. Intinya adalah gue hanya sebagai seorang perempuan biasa gitu, yang kodrat gue sebagai perempuan, akhirnya gue menyadari gue perempuan. Kodratan Terus tetap udah ya. gitu, Jadi butuh bantuan laki-laki gitu. butuh banget. Kok begitu ya ceritanya? Bukan. Ya, intinya ya gue benar-benar harus berperan banget buat anak-anak gue supaya anak-anak gue nih nggak salah langkah gitu ya, karena kegagalan di seorang anak itu ibunya sih yang luka banget sih sebenarnya, ibu luka, lah ya. ya gitu ya. Jadi Tapi ya, bukan Apa kesalahan kayak juga orang tua, pasti tapi lah. luka pun pasti dalam banget gitu ya. dalam gitu. Cuman ya kadang ada yang menunjukkan, ada yang tidak gitu kan. Ya gue sih berusaha aja semasa gue masih hidup nih gitu. Ya do the best lah buat anak-anak gue. Walaupun gue nggak dari pagi sampai malam didahareupin banget nak gitu ya. Tapi Cek orang peranan Sunda gue mah sabong-bong orang tong nurun ke budak, bong orang gitu lah gitu lah ya. Entong Lebih lah. gitu ya, logika. Kabeh dah mah. gue menjaga anak-anak gue. Pasti gak akan ada yang mau lah Ada deh. yang mau Ya. gitu. Oke, hatur nuhun pisan Telavi Sami-sami. udah sharing sama kita. Moga-moga banyak yang terilhami ya sama sharingan Telavi. Nanti kita tunggu banget nih channel Telavi nih yang bakal membahana rilis ya. ya. Amin. Bakal rilis. Nanti Insya Allah. di share juga di
sosial media kita, dukung juga Tel Aviv dalam channelnya supaya berkembang dengan pesat. Oke, itu aja sementara. Terima kasih udah nonton. Nonton, ya. Nuhun Kang Deli, Kang Obet. Ya, Mohon pisan ya teh. Terus dongkap tebi-tebi. Mohon. udah sampai gelap. Udah sampai gelap malah ini waktunya ngeluangin Mau waktunya. sampai subuh ini teh. Lanjut. Hup, lebih Kita kemana lagi ya? Tas ah. Ya, Masalah. Ya. sampai di sini dulu, kita cut dari sekarang. Cut.